Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Elektronika. Nah, sini tempat kerja saya. Jadi um, di video kali ini saya akan membagi cara memperbaiki sebuah kulkas. Nah, yang mana kulkas ini kerusakannya terjadi kebocoran. Jadi setelah saya cek uh, kulkasnya, ternyata kulkasnya bocornya di evaporatornya. Oke, bagaimana solusinya? Mari kita ke tempat kerja. Oke, marilah kita ke tempat kerja memperbaiki kulkas tadi. Ya, itu itu tempat kerja saya. Dan di sana eh, kemarin saya telah mengeceknya dan mencoba melakukan pengisian di kulkas itu. Ternyata tidak mau juga dingin, tapi kebocorannya sudah saya temui di situ, di evaporatornya itu. Jadi saya udah mencoba untuk mengisinya, ternyata tidak mau juga dingin. Lalu gimana solusinya supaya kita uh, bisa menyelesaikan kulkas ini normal seperti semula? Jadi ini sudah ditempel-tempel, ternyata tidak mau juga, ya kan. Jadi sebelum saya memperbaiki ini, saya sudah memastikan EPUB ini tidak mau digunakan lagi. Jadi saya menggantinya atau memberi solusi kepada pemilik agar EPUB ini diganti sama yang baru. Jadi inilah EPUB-nya. EPUB yang baru yang akan saya pasang. Ini. Jadi saya hanya merombak ini atau merombak kedudukannya supaya agar masuk ke situ. Dan EPUB itu sudah saya rombak atau saya gerinda kemarin kan. Jadi kerja kita hanya memasangkan EPUB nanti, lalu setelah itu kita akan mengisinya atau memvakumnya agar nanti tidak terjadi penyumbatan. Seperti itu. Oke. Mari kita melakukan pemasangan EPUB itu tadi. Baiklah, sekarang saya akan melakukan proses pengelasan EPUB-nya tadi. Ya. Sini udah saya amplas. Ini pipa kapilernya dan ini pipa hisapnya. Oke. Mari kita melakukan pengelasan. Jadi begitulah proses pengelasan evaporator yang kita ganti tadi. Seperti inilah tampilannya. Mari kita hidupkan flash. Seperti ini. Kalau tidak hati-hati dalam pengelasan, nanti akan ada terjadi kebocoran. Ini pipa kapilernya tadi. Dan ini pipa hisapnya. Ini. Jadi untuk menunggu dia dingin dulu,
baru kita akan melakukan pengisian. Seperti inilah tampilannya. Jadi proses pengelasannya ini kita harus hati-hati agar nanti dalam proses pengisian dan pemvakumannya nanti kita tidak ada kendala dalam mengisinya atau memastikan seluruh sirkulasi udaranya aman nanti. Seperti itulah proses dalam pengelasan evap. Jadi kita harus hati-hati supaya agar kerja kita tidak berulang-ulang. Seperti itulah. Oke, setelah kita melakukan pengelasannya tadi, jadi langkah yang harus kita lakukan, kita merombak atau membengkokkan pipa evaporatornya tadi, seperti liter U, seperti ini. Jadi fungsi evapnya kita buat kayak di atas bisa untuk es atau minuman anak-anak, dan di bawah untuk batu esnya, atau kita bisa menaruh daging di sana juga bisa. Seperti inilah tampilannya. Oke. Jadi langkah yang harus kita lakukan setelah perombakan evapnya selesai, kita akan melanjutkan proses pemvakuman dan proses pengisiannya. Di sini saya sudah menyediakan mesin vakum, kemudian ada lasnya tadi, tang untuk pembuntunya nanti. Kemudian ini ada pembesar pipa atau namanya flaring swagging namanya, dan cok round. Ini. Kemudian ada preonnya. Ini preonnya nanti untuk melakukan pemvakuman dan pengelasan. Kemudian untuk alat lasnya saya juga menggunakan ini. Kawat las kuningan ini. Kemudian boraks. Boraks ini nanti fungsinya untuk menutup pori-pori pada pengelasan atau pembuntuan pipa pengisian nanti. Fungsinya untuk itu. Oke, mari kita masih ada yang tinggal ini. Ada satu lagi, ini thousandnya nanti gunanya untuk melakukan atau memperlancar sirkulasi udaranya. Jadi apabila di dalam kulkasnya atau di dalam pipa kondensornya, pipa evapnya ada debu, nanti thousand ini yang akan membersihkannya. Ini fungsinya thousand. Oke, mari kita melakukan pengisian preon. Oke, mari kita lanjutkan untuk proses pemvakumannya atau pengosongan udara di dalam pipa ini. Kondensornya sama evap yang kita pasangkan tadi. Oke. Langkah pertama yang harus kita perhatikan, kita harus melakukan instalasi selangnya seperti ini. Jadi yang selang merahnya ke sini. Nanti kita dalam melakukan proses pengisian juga di sini, di manifold ini patokan kita, dan selang warna kuningnya ini atau ini manifoldnya
Nah, ini menuju ke vakum seperti biasa. Lalu yang warna merah satunya lagi menuju ke freonnya. Seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan proses pemvakuman, kita harus memastikan dratnya ini terkunci dulu. Ini tertutup rapat agar nanti proses pemvakuman freon ini tidak dihisapnya juga di sini. Kesini perginya nanti freon, jadi rugi kita nanti. Seperti itu. Oke. Setelah kita memastikan silangnya aman, mari kita hidupkan vakumnya. Stekernya sudah terpasang, mari kita hidupkan. Kita on kan, lalu kita menuju ke sini, seperti ini. Sembari kita menunggu proses pemvakumannya agar sirkulasi udara yang ada di dalam kondensornya ini dihisapnya keluar. Jadi debu-debu dihisapnya. Mudah-mudahan proses pemvakuman kita ini berhasil. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita boleh merokok, mengopi, itu terserah kita. Kita tunggu agak 15 menit atau 10 menit lah. Oke. Jadi oke, kita lanjutkan proses pemvakumannya. Jadi udah berapa menit, kira-kira ini udah 10 menit kita melakukan proses pemvakumannya. Jadi prosesnya agak lama karena saya menggunakan pipa kapiler ini tadi, karena lubang pipa kapilernya ini kecil. Jadi mesin ini agak berat bunyinya sedikit, tapi tidak masalah. Yang jelas proses pemvakuman kita ini berhasil. Jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian kebocoran. Jadi kita akan memastikan ini dulu. Ini yang menunjuk di manifoldnya sekarang menunjuk 65 PSI. Jadi proses kita melakukan pengecekan kebocoran, jadi di sini manifold ini tetap menunjuk 65 PSI. Seperti itu. Oke, kita tutup. Dan ke vakumnya kita tutup juga. Setelah kita tutup rapat, lalu kita matikan vakumnya. Kita tunggu beberapa menit. Kita perhatikan apakah manifoldnya ini turun apa tidak nantinya. Apabila manifoldnya ini turun, berarti terjadi kebocoran. Bisa jadi proses pengelasan kita tadi tidak sempurna, atau penyebab yang lain, atau di kondensornya ada kebocoran, kita tidak tahu. Mari kita cek dulu atau kita pastikan apakah terjadi kebocoran. Oke. Jadi kita biarkan agak sekitaran 15 menit, atau boleh lebih, setengah jam pun tidak masalah. Yang jelas kita pastikan dulu
jarumnya ini tidak turun. Sekarang kan di 60 PSI kan, kita pastikan dulu, kita tunggu agak beberapa menit ke depan. Oke. Jadi di dalam proses pengetesan kebocoran ini emang agak lama, karena kalau tidak kita tunggu, kalau tidak kita pastikan apakah masih ada kebocoran atau tidak. Nah, kalau kita sepelekan ini nanti eh, kerja kita akan berulang-ulang. Nah, seperti itulah. Jadi prosesnya memang agak lama sedikit. Dia masih menetap di 60 itu. Oke, kita tunggu aja dulu sebelum kita melanjutkan proses pengisiannya. Kita tunggu. Kita boleh ngopi atau makan boleh juga, tergantung kita kan. Kita tunggu agak beberapa menit lagi, 5 menit paling lama lah kita tunggu. Oke. Oke, kita lanjutkan proses pengisiannya. Karena tidak ada kebocoran, mari kita lanjutkan dalam proses pengisiannya. Jadi kalau kita mengisi, kita harus menghidupkannya, atau menghidupkan kompresornya atau mesinnya. Kita hidupkan. Dalam proses pengisian kita cukup menghidupkannya. Kita hidupkan. Nah, mesin udah bergetar, itu menandakan mesin sudah hidup. Lalu kita lanjutkan mengisinya. Oke. Jadi proses pengisiannya ini cukup simpel atau cukup sederhana. Tapi sebelum kita melakukan pengisian, kita harus memberi atau membuka tutup ini dulu. Kita beri 1000 tadi, yang ini tadi, agar supaya nanti dalam proses pengisian agar lancar atau tidak ada terjadi penyumbatan seperti itu. Kita buka. Oke, setelah kita buka freonnya, lalu kita masukkan 1000-nya ini tadi, kita masukkan ke sini, agak satu garis ini aja, ke sini sampai sini. Oke, kita coba masukkan 1000-nya seperti itu. Sedikit lagi. Udah. Lalu kita tutup. Kita tutup lagi. Oke. Kita eratkan. Oke, lalu kita buka yang kesini tadi, supaya 1000-nya masuk ke dalam kondensornya atau pipanya tadi, pipa EPAP. Itu dia naik, itu menandakan udah dihisapnya. Oke, lalu kita kasih freon dan kita buka cara seperti ini.
Kita buka ya, dan itu menandakan mesin udah mengisap freon ini tadi. Nah, seperti itu. Oke, kita tunggu, karena proses pengisiannya ini kita tidak perlu tergesa-gesa atau diisi penuh langsung, tidak boleh, biar mesin itu supaya sirkulasi udara itu berjalan dengan semestinya, seperti itu. Jadi agar lancar. Kita tunggu beberapa saat. Mesin udah mulai berbunyi, pipa tekannya udah mulai panas sedikit. Kita tunggu. Kita kasih lagi. Ini tidak bagus juga nih. Selangnya udah bocor juga. Ini kita tutup rapat. Itu sirkulasi. Nah, tuh cepat. Kita tunggu dulu sampai dia turun. Oke, kalau dia udah menetap, itu tandanya freon itu udah berjalan normal. Ini udah mulai panas. Lalu kita pastikan di evaporatornya itu normal atau ada bunyi air. Nah, seperti itu. Nah, itu menandakan tidak ada terjadinya penyumbatan. Kalau bunyinya seperti itu menandakan tidak adanya penyumbatan. Oke, kita tunggu proses sirkulasi udaranya atau sirkulasi freonnya di dalam kondensornya, seperti itu. Jadi kalau ada kebocoran di bagian sininya, itu nanti tidak akan dingin ya nih. Seperti itulah. Kalau seperti ini masih normal. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Jadi kalau terjadi kebocoran, olinya pasti naik. Tapi kita coba pastikan agar mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Seperti itu. Oke. Ini pipa kapilernya udah mulai berembun. Kita lanjutkan pengisian lagi. Cang. Pas kucing. Oke, kita tambah lagi. Itu dia naik ke 60 PSI. Kemudian dia turun. Berarti tidak ada kebocoran. Berarti tidak ada penyumbatan. Apabila terjadi penyumbatan, nanti jarumnya ini akan menetap
menetap, misalkannya jarumnya di 20, dia akan menetap di sana. Itu menandakan freonnya itu tersumbat atau tidak lancar lah, seperti itu sirkulasi udaranya. Oke, kita tunggu untuk berapa saat lagi. Kita tunggu dulu. Kita boleh meraba-rabanya lagi. Ini udah panas, tapi manifolnya masih menunjuk di bawah 0. Berarti pengisiannya belum cukup, itu menandakan belum cukup. Seperti itu. Boleh kita tambah lagi. Kita tunggu dulu supaya kalau kita mengisi kulkas satu pintu, jadi kita mengisi nanti di sini sampai 10 PSI. Oke, 10 PSI. Jadi sekarang jarumnya masih di bawah 5 nih. Berarti pengisiannya belum cukup. Masih menetap di bawah menuju ke 0. Oke, mari kita menuju ke evaporatornya. Di sini evaporatornya udah kelihatan embunnya. Di sini seperti ini. Pipa kapilernya udah mengeluarkan embun atau tuh melekat tangan saya ke sana kan. Seperti itu. Kita tunggu sirkulasi udaranya dulu supaya nanti dinginnya bisa merata. Kita tunggu aja dulu. Itu embun. Oke, kita raba-raba di dindingnya udah mulai panas, tapi belum sempurna panasnya. Dengarkan bunyinya seperti itu. Jadi oke, kita lanjutkan. Kita tambah lagi. Manifolnya menunjukkan itu dia kencang. Itu menandakan sirkulasi udaranya itu lancar. Ini. Itu dia menetap di nomor 2. Kita perhatikan. Kita raba-raba lagi, ini udah panas. Jadi seperti itulah proses pengisian sebuah kulkas satu pintu.
2, angka nomor 2. Jadi kita mengisinya sampai di nomor 10. Tuh, itu standar pengisian freon pada kulkas. Nah, seperti itu. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Mudah-mudahan nanti ketika kita mematikan kulkasnya ini atau pengisian kita udah selesai, mudah-mudahan nanti kita mematikan agar supaya nanti mudah-mudahan tidak ada kebocoran karena disebabkan oleh tekanan naik. Jadi apabila kita mematikan mesin, otomatis tekanan pada mesin ini akan naik. Seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan sebelum memvakumnya tadi. Seperti itulah. Kita tunggu dulu beberapa menit lagi. Menetap di 2. Oke, kita lanjutkan mengisinya. Nipulnya udah mulai turun. Oke. Jadi apabila kita kelebihan isi, nanti kompresornya atau motornya nanti dia akan panas. Jadi usahakan jangan sampai kelebihan isi. Seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Dia udah menetap di nomor 8. Menetap di nomor 8. Kita perhatikan mulai turun ke 6. Coba kita perhatikan di ini udah panas sekali. Berarti dindingnya ini udah panas juga. Kita lanjut ke atas, kita lihat. Itu udah terjadi batu esnya, udah kelihatan seperti ini. Di atasnya udah ada batunya dan udah mulai berembun. Tuh kita lihat. Bunyinya normal. Seperti itu bunyinya kalau evaporator itu tidak ada penyumatan, seperti itu. Jadi pengisian kita tinggal sedikit lagi. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Kita lihat manipulnya masih 6. Berarti kira-kira 2 kali lagi lah kita mengisi freonnya. 2 kali buka lagi. Oke. Ini udah normal nih sirkulasi udaranya. Sekarang kita boleh menambahnya lagi. Kita tambah lagi. Kita tutup rapat. Manipulnya turun tuh menuju ke 15, 14, 13, kemudian 10. Tuh 10 dia menuju ke 9. Di 9, kemudian dia masih menetap di 9. Kita boleh rabah lagi. Ini motornya udah mulai panas. Kita boleh melihatnya lagi. Dia turun ke 8, saudara-saudari. Dia menuju ke 8.
Kita boleh lihat ke depannya lagi. Seperti itulah proses pengisian freon atau pengisian zat pendingin sebuah kulkas satu pintu. Seperti itulah. Ini embernya. Ini dia udah mengeluarkan batu esnya. Kita lihat di atasnya apakah udah ada, ternyata udah saudara-saudari. Ini udah. Ini. Tapi yang di bawahnya masih belum. Kita tunggu dulu supaya nanti proses sirkulasi di evaporatornya ini merata. Oke, ini dindingnya udah mulai panas. Mari kita isi satu kali lagi, satu kali buka lagi freonnya. Oke, mari kita coba. Dia masih menetap di 8. Oke. Lupa saya menutupnya saudara-saudari. Nanti habis pula zatnya kan. Taruh di sana. Oke. Kita kocok-kocok lalu kita buka. Udah. Kita lihat. Kita saksikan bersama-sama. Itu dia turun pelan-pelan. Bunyi motornya seperti ini. Udah mendengung ya. Itu menandakan motornya agak terpaksa kerjaan sedikit. Ini udah mulai panas sekali ini. Ini juga. Dia berlahan-lahan turun ke bawah. Itu dia menuju ke 10. Ini 10. Di atas 10 sedikit. Apakah dia mau turun lagi? Kita coba dulu. Kita perhatikan. Motor agak terpaksa kerjaan sedikit. Jadi apabila nanti motornya ini agak mendengung, kita cukup membuang freonnya. Kita buang aja nanti sedikit agar motor ini awet. Oke. Kita tunggu dulu. Dia masih menetap di 10. 10 lebih sedikit. Seperti itu. Kita tunggu dulu. Tapi kalau kelebihan sedikit seperti ini tidak masalah teman-teman, karena nanti proses pembuntuannya, proses pengelasannya di sini nanti di pipa di pipa kapilernya ini, kan dia nanti keluar tuh. Jadi tidak masalah kalau kelebihan sedikit, nggak masalah. Seperti itu proses pengisian freon. Oke. Kita lihat lagi apakah dia masih di sana. Ternyata masih menetap. Kita tunggu dulu. Kita cek lagi teman-teman. Setelah
kita melakukan proses pemvakuman, pengisian, cek kebocoran, pembuntuannya. Mari kita coba cek dulu apakah dia normal atau tidak. Kita buka. Itulah tampilan dalamnya. Apakah esnya masih ada? Masih. Ini masih normal. Jadi saya mencoba untuk jadi di sini belum lagi nih. Yang di bawahnya ini masih belum. Seperti itu. Mari kita tunggu untuk atau agak sehari lah atau semalaman, kita coba, nggak apa-apa. Ini itu menandakan pengisian kita itu berhasil. Itulah ini. Jadi menunggunya dia beku, kita hanya perlu waktu agak 8 jam. Oke. Seperti itu proses pengisian freon. Kita lihat besok apakah dia normal atau tidak. Oke, mudah-mudahan normal. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sudah seharian kita mereparasi sebuah kulkas yang mana mulai dari pemasangan evapnya, kemudian dari pengelasannya, kemudian pemvakumannya, kemudian pengisiannya, kemudian pembuntuannya atau finishing dari sebuah reparasi kulkas. Seperti itulah teman-teman. Semoga ilmu yang saya beri, ilmu yang saya bagi, mudah-mudahan teman-teman berguna atau bisa diambil hikmahnya, tapi yang kurangnya jangan diambil. Jadi dianggap saja itu kekurangan saya. Oke. Jadi untuk kali ini saya tutup. Mudah-mudahan di video berikutnya kita berjumpa lagi. Saya tidak henti-hentinya untuk membuat video atau video edukasi tentang trik sederhana dalam melakukan servis. Insyaallah saya akan membagi kepada teman-teman sesuai pengalaman yang saya dapat di dunia kerja. Seperti itu. Oke, saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.